Shalom saudara, apa kabar semuanya? RHK pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022. Pembacaan Alkitab terdapat di dalam 1 Korintus 10 ayat 19 dan 20. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari yang baru yang Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur padamu. Ya Tuhan, sebelum kami memulaikan aktivitas kami di hari ini, kami hendak memulainya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pimpinlah kami sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, marilah kita membaca bagian Alkitab yang terdapat di dalam 1 Korintus 10 ayat 19 dan 20. Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu? Bahwa persembahan berhala adalah sesuatu? Atau bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Sampai di sana pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, judul RHK pada hari Selasa tanggal 26 ini adalah memberi persembahan bukan menyogok Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, RHK ini diambil dari pembacaan sepanjang minggu, yaitu di 1 Korintus 10 ayat 14 sampai dengan 33. Mengangkat sebuah tema yang menarik tentang bagaimana kita memberi persembahan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita, apalagi di dalam kebudayaan masyarakat Minahasa, sering dilakukan yang namanya pengucapan syukur. Di dalamnya ada persembahan-persembahan. Persembahan natura dan inatura adalah bentuk pengakuan kepada yang berkuasa atas hidup dan mati kita. Kepada raja atau kaisar di masa lalu, rakyat memberikan persembahan karena mereka dianggap sebagai titisan dewa, atau juga penjelmaan dari Allah atau dewa yang berkuasa atas kehidupan mereka. Demikian juga agama-agama yang lama, di mana jemaatnya menyembah dan memberikan persembahan kepada dewa-dewinya melalui ibadah dan juga ritual-ritual, perayaan pesta, pengucapan syukur, dan lain sebagainya. Persembahan yang mereka berikan ada dua motivasi. Yang pertama adalah untuk menyenangkan dewa-dewi mereka, dan yang kedua adalah agar supaya permintaan mereka itu dapat dikabulkan. Artinya saudara-saudara, tanpa adanya persembahan, maka dewa-dewi mereka akan murka. Demikian juga permohonan mereka, permintaan mereka tidak akan dikabulkan. Dalam pembacaan kita, saudara-saudara, Rasul Paulus mengatakan bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Artinya kepada orang Kristen disampaikan agar supaya berhati-hati bergaul dengan penyembah berhala, apalagi dengan orang yang tidak beriman. Oleh karena itu, di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, saudara-saudara, dapat saja kita ikut berpesta bersama dengan mereka tanpa kehilangan iman. Kan tetapi, pesta biasanya dapat membuat orang kehilangan fokus terhadap untuk apa dia mengadakan pesta. Dalam hal ini kita sebagai orang percaya, kita mengadakan ucapan syukur agar supaya menyenangkan hati Tuhan dan fokus hanya untuk Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sama seperti Hawa, perempuan yang pertama, dia digoda dan tergoda oleh iblis. Demikian juga banyak orang percaya dapat digoda oleh iblis. Orang Kristen jika terlibat di dalam pesta penyembahan berhala yang memberi kenikmatan daging, sangat besar kemungkinan untuk tergoda, atau paling tidak menjadi ragu dan mendua hati. Dalam bahasa aslinya sinkritis,
menyatukan iman kepada Yesus Kristus dengan praktik hidup menyembah berhala. Kita harus hati-hati dengan hal ini. Untuk praktek sinkretisme, Rasul Paulus berkata, "Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat." Keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan Yesus, perenungan kita hari ini mengingatkan kepada kita semua sebagai orang percaya agar supaya persembahan kita di dalam penyembahan kepada Tuhan jangan seperti kepada dewa-dewi. Persembahan di dalam ucapan syukur kita sebagai orang percaya bukanlah untuk menyogok Tuhan agar supaya Dia dapat mengabulkan doa-doa kita atau permintaan-permintaan kita. Orang Kristen, orang percaya memberi persembahan di dalam ucapan syukur oleh karena kasih Tuhan yang sudah dinyatakan di dalam kehidupan kita, sehingga kita pun mengungkapkannya lewat persembahan. Jadi di sini berbedanya, bahwa orang yang tidak percaya, orang yang menyembah berhala, mereka mempersembahkan persembahan dengan maksud agar supaya yang disembah mereka itu dapat mengabulkan doa-doa mereka. Sedangkan kita memberi persembahan karena itu adalah ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Rasul Paulus juga mengingatkan kita agar supaya ucapan-ucapan syukur kita sebagai orang percaya jangan dinilai lewat materi. Jangan seperti orang-orang yang tidak percaya yang mempersembahkan dengan begitu banyak materi, tetapi mengharapkan balasan. Saudara-saudara, sebagai orang Kristen, ucapan syukur kita bukan semata-mata tentang persembahan yang kita berikan dan ikut di dalam ibadah, turut serta di dalam pelayanan, tetapi ini berupa totalitas kehidupan kita. Seperti di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma yang mengatakan demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas hidup dan mati kami. Terima kasih firman-Mu yang kami renungkan hari ini, menegur dan mengingatkan agar jangan kami beribadah seperti penyembah berhala, tetapi menyembah dan mempersembahkan dengan totalitas hidup kudus dan berkenan kepadamu. Amin. Saudara-saudara, jika saudara-saudara menyukai video renungan harian keluarga seperti pada saat ini, jangan lupa untuk meninggalkan like dan subscribe, dan jangan lupa untuk share, dan jangan lupa untuk support channel ini supaya semakin berkembang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Bye.